Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Etika dalam Pidato pada mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Ibu Wineke Dinar Pratiwi MPD. Pemateri yang ada di kelompok ini yang pertama yaitu Miftahul Husna, yang kedua Putri Rahmaningsih, dan yang ketiga Yayu. Berlanjut kepada materi pertama yaitu definisi pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan suatu tujuan atau gagasan, pikiran atau informasi dari pembicara kepada orang lain dengan cara lisan. Dalam Yanuarita tahun 2012. Melakukan pidato berhubungan dengan retorika, yaitu seni menggunakan bahasa dengan efektif yang diartikan juga sebagai the art of persuasion. The art of persuasion itu sendiri adalah sebagai seni membujuk atau mempengaruhi audiens. Berpidato bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, karena dalam berpidato menyangkut beberapa unsur penting, seperti pembicara, pendengar, tujuan dan isi pidato, persiapan, teknik, dan etika dalam berpidato. Terdapat beberapa macam jenis-jenis metode pidato. Yang pertama impromptu, yang kedua manuskrip, yang ketiga memoriter, yang keempat extemporer. Dilansir dari kumparan.com, terdapat 4 metode pidato. Yang pertama impromptu. Impromptu merupakan metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Metode ini biasanya paling pendek, tetapi kamu harus menjaga batasan agar pidato kamu tidak melenceng dari konteks. Yang kedua adalah naskah atau manuskrip. Metode pidato yang dilakukan dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Metode ini biasanya dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membantu para pembicara menyampaikan pidato. Namun, metode manuskrip memiliki kekurangan, yaitu kurangnya interaksi dengan audiens karena pembicara terlalu fokus dengan naskah. Yang ketiga yaitu memoriter. Metode pidato memoriter yang dilakukan dengan cara menghafalkan teks pidato terlebih dahulu. Pembicara menghafalkan teks pidato yang sudah disiapkannya. Yang keempat yaitu ekstemporan. Metode berpidato ekstemporan yaitu dengan menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Metode ini sangat efektif dan pembicara hanya mencatat poin-poin penting yang ingin disampaikan saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjut kepada pemateri kedua yaitu Putri Rahmaningsih. Baik, di sini saya Putri Rahmaningsih akan melanjutkan materi mengenai tema, topik, judul, dan tujuan pidato, serta sikap pada saat berpidato. Yang pertama yaitu tema. Tema pidato harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda, menarik minat Anda, menarik minat halayak, sesuai pengetahuan halayak, kejelasan lingkup dan batasannya, sesuai waktu dan situasi, serta menggunakan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu topik. Topik pidato menurut Wayne and Thompson dalam Rendra Badudu tahun 2012 halaman 17, sistematika sumber topik pidato, pengalaman pribadi, perjalanan, tempat yang pernah dikunjungi, wawancara dengan tokoh, kejadian luar biasa, peristiwa lucu, kelakuan atau adat yang aneh, hobi dan keterampilan, peraturan dan tata cara, pekerjaan dan profesi, pekerjaan tambahan, profesi keluarga, masalah abadi, agama, pendidikan, masalah kemasyarakatan, persoalan pribadi, kejadian khusus dan tambahan ilmu. Yang ketiga yaitu judul. Judul harus berkaitan dengan topiknya.
Bila topik adalah pokok bahasan yang akan diulas, maka judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan itu. Biasanya, judul telah dikemukakan lebih dahulu kepada halayak, karena itu judul perlu dirumuskan lebih dahulu. Judul yang baik harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, relevan. Artinya, ada hubungan dengan pokok-pokok bahasan. Yang kedua, provokatif. Artinya, dapat menimbulkan hasrat ingin tahu dan antusiasme pendengar. Dan yang ketiga yaitu singkat. Artinya, mudah ditangkap, maksudnya pendek kalimatnya dan mudah diingat. Selanjutnya yaitu tujuan pidato. Pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran secara lisan di depan penonton atau pendengar. Oleh sebab itu, tujuan pidato dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, informatif, artinya memberitahu. Pidato informatif bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar, berupa petunjuk tentang sesuatu, pengarahan tentang masalah tertentu, dan penjelasan tentang objek tertentu. Yang kedua yaitu persuasif, artinya mempengaruhi. Tujuan pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi para pendengar. Pada saat menyampaikan informasi, orator perlu mempengaruhi atau mengajak, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pendengar dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam mengajak dan mempengaruhi pendengar, sang orator harus dapat menyampaikan bukti dan alasan yang dapat diterima. Bukti tersebut dapat berupa fakta fisik atau fakta logika. Dan yang terakhir yaitu rekreatif, artinya menghibur. Pidato rekreatif bertujuan untuk menghibur para pendengar. Saat menyampaikan pidato, orator perlu menyelipkan beberapa hiburan, sehingga pidato yang disampaikan dapat tercapai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sikap pada saat pidato. Sikap yang pertama yaitu sikap berdiri. Hal-hal yang harus dihindari, jangan berdiri dengan kaki sebelah, berdiri dengan kaki yang terlalu rapat, berdiri dengan kaki yang terlalu terbuka, berdiri dengan loyo atau kaku, berdiri dengan kurang seimbang, bersandar pada mimbar, menggoyangkan badan yang tidak perlu, berdiri dengan tidak tenang, dan berdiri dengan terlalu santai atau rileks. Sikap yang kedua yaitu mimik wajah. Hal-hal yang harus dihindari yaitu hindari tertawa yang dibuat-buat, dahi yang terlalu berkerut, tersenyum terus-menerus, tersenyum tetapi tidak ada yang lucu, muka selalu masam, dan sikap gugup. Sikap yang ketiga yaitu gerakan anggota badan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu selalu menggerakkan bagian-bagian tertentu, gerakan yang canggung, kaku dan gerakan mekanis berdiri terpaku, menggaruk telinga, merogoh-rogoh saku, memainkan pensil atau pulpen, berbicara dengan melihat teks terus-menerus, dan terlalu banyak melangkah atau berjalan. Lalu sikap yang terakhir yaitu penampilan sebelum, saat, dan sesudah pidato. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu dengan bercakap-cakap dengan orang sekitar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegugupan. Budatkan perhatian pada tata cara pidato. Yang kedua, tahap sebelum pidato. Perhatikan pakaian, harus berpakaian rapi, sikap simpatik, sikap tenang, dan sikap hormat. Lalu tahap saat pidato. Harus percaya diri, tenang, hirup napas panjang-panjang tetapi jangan terlihat audiens, dan tataplah audiens. Lalu, tahapan sesudah pidato. Ucapkan salam, turun dari mimbar bersikap tenang dan tertib, wajah cerah dengan sedikit senyum, dan memberikan hormat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya Yayu akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai etika dalam berpidato. Etika ketika berhadapan dengan masyarakat atau tampil di muka umum, di antaranya etika menjadi seorang pembicara, baik dalam bentuk monolog maupun dialog. Ada beberapa kriteria yang seharusnya dipenuhi dalam berpidato, di antaranya sebagai berikut. Pertama, etika berpidato di depan umum meliputi A. Berpakaian rapi, B. Bersahaja, sopan, dan rendah hati, C. Sisipkan humor segar, D. Berkata sopan, halus, dan sederhana, E. Ucapkan permohonan maaf bila ada tutur kata yang salah. Kedua, etika berpidato di depan pejabat meliputi A. Hilangkan rasa rendah diri, B. Jangan menggurui, bersikap lebih tahu, C. Jangan terlalu memberi penghormatan yang berlebihan. Ketiga, etika berpidato di depan pemuka agama meliputi A. Gunakan kata-kata yang tidak menyinggung umat beragama, B. Jangan ada nada merendahkan atau memuji agama tertentu, C. Perbanyak istilah-istilah keagamaan. Keempat, etika berpidato di depan para wanita. Bila pembicara laki-laki, jangan menyinggung harkat dan martabat wanita. Gunakan kata-kata atau istilah yang tepat, misalnya ibu-ibu atau saudari sekalian. Hindari kata-kata kasar, tidak senonoh, dan kurang sopan. Kelima, etika berpidato di depan mahasiswa. Mengutamakan penalaran yang berkaitan dengan anak-anak muda. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menentang. Jangan mengkritik dan menyalahkan anak muda. Keenam, etika berpidato di depan masyarakat desa. Jangan berbohong, berkata sopan, gunakan kata-kata yang sederhana, sisipkan istilah-istilah bahasa setempat. Materi selanjutnya adalah hal penting berkaitan dengan berpidato. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan berpidato. Yang pertama, posisi berbicara. Pembicara harus dilihat oleh semua audiens sehingga semua audiens dapat menatap wajah dan penampilannya. Kedua, mengatur suara dalam berpidato. Usahakan mengeluarkan suara dengan jelas, tegas, dan nyaring, serta sesuaikan dengan ruang pertemuan. Apakah ruang kecil atau ruang aula yang luas dan besar? Ketiga, volume, intonasi, dan pelafalan. Pada saat berpidato, usahakan mengatur volume suara, intonasi, dan pelafalan. Keempat, menyisipkan humor yang sopan, segar, dan relevan. Kelima, gerak tubuh seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut wajah, dan lain-lain juga mendukung daya tarik dalam berpidato, tetapi tidak terlalu berlebihan dan sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Keenam, penggunaan mikrofon. Apabila ada mikrofon, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan menempel di mulut agar suaranya bagus. Ketujuh, penggunaan slide berupa OHP dan LCD. Alat peraga, papan tulis, sangat efektif untuk menunjang kegiatan saat berpidato. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11 mengenai etika dalam pidato. Terima kasih telah menyimak dan menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.